Ucup, Ya. Risma, ikutan proyek Kado untuk Ayah ya? Iya, betul. Berperan sebagai apa nih masing-masing? Saya di Kado Untuk Ayah kebetulan sebagai Ucup dan saya sebagai YouTuber anak buahnya dari Risma ya. Risma. Jadi Risma itu bosnya. Ya. Kalau Mbak Risma sendiri, bos seperti apa sih yang diceritain di proyek Kado untuk Ayah ini? Saya apakah Risma nih yang cerita nih? Terserah. Siapa aja yang mau jawab? Saya aja. Saya itu berperan sebagai YouTuber ya, bosnya dia. Nah, sosok Risma ini baik hati dan tidak sombong. Baik banget sama ini anak buahnya. Lebih ke cerewet sih sebetulnya ya kalau Ya Risma. cerewet juga kena sayang kan. Iya, iya betul. Ada suka dukanya nggak selama proses syuting? Kalau dari saya pribadi, kalau kalau sukanya alhamdulillah jadi banyak temen juga bisa bisa menambah wawasan ilmu tentang syuting, tentang apalah pokoknya dari segi perfilman. Dan kebetulan juga saya di sini alhamdulillah ada bertemu sama produsernya, ada semuanya pokoknya kru-krunya yang khususnya yang terlibat di Kado Untuk Ayah ini semuanya klop dan baik ya. Tapi kalau untuk dukanya mungkin karena kendala jarak kali ya. Kebetulan kita tempat lokasi syutingnya itu kan berpindah-pindah. Ada yang dari Ciamis, ada yang dari Jawa Tengah, dan juga ada beberapa kendala lah. Jadi alhamdulillah, satu menguras tenaga, yang kedua mungkin waktu juga ya. Untuk peran sebagai Ucup sendiri, itu ada tantangan tersendiri atau kesulitan atau memang udah biasa ini? Kalau karakter Ucup di sini sebetulnya nggak terlalu sulit ya, karena memang karakter sehari-hari saya itu pertama bercanda, jahil, iseng, ngocol ya. Ya memang karakter saya seperti itu, cuman ibaratnya dipoles-poles sedikit lah. Kalau Risma sendiri, ada tantangan tersendiri nggak untuk jadi bawain peran Risma ini? Kalau buat Risma sih, ya gimana ya? Biasanya perannya nggak pernah berperan sebagai orang waras. Nah di sini jadi orang waras kan gimana ya gitu? Jadi biasanya gila gitu. Iya. Aslinya gila juga. Dikit. Kalau menurut Kang Ucup nih, menceritakan tentang apa sih atau apa pelajaran yang bisa diambil dari Kado Untuk Ayah ini, terutama dari sisi yang diperankan masing-masing ya. Dari peran Ucup ini apa sih yang bisa diambil oleh pemirsa atau penonton? Mungkin kalau di Kado Untuk Ayah ini sebenarnya menceritakan tentang betapa beratnya perjuangan seorang anak ya untuk memberikan sesuatu hal yang berguna, entah itu apa hadiah lah judulnya kan, Kado Untuk Ayah. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa edukasi ya sebetulnya untuk perjuangan seorang anak untuk memberikan hadiah kepada ayahnya itu melalui beberapa banyak kendala atau beberapa banyak banyak jalan lika-liku lah gitu. Untuk saya pribadi kayaknya kalau untuk dilihat dari apakah mengedukasi atau tidak, mungkin dari segi guyonan atau segi ini hanya sebatas hiburan. Jadi kalau untuk kerja memang harus fokus, harus betul, tapi jangan terlalu serius juga, harus ada sisi-sisi acting humornya juga, karena ya untuk memancing ketawa pemirsa di rumah. Jadi nggak terlalu serius lah gitu. Kalau Mbak Risma sendiri, dari peran Risma ini apa sih yang bisa diambil pelajaran oleh penonton dari sosok Risma yang ada di Kado Untuk Ayah? Apa tuh yang bisa diambil dari penonton? Kenapa harus nonton Risma? Apa sih yang bisa saya dapetin dari nonton Risma? Kenapa harus ada peran itu? Pasti ada alasan tersendiri. Coba. Nggak ada yang nggak nonton ya kayaknya ya. Mungkin kalau boleh saya tambahin, dari sosok Risma itu sebetulnya kalau yang bisa dilihat itu mungkin dari segi kegigihannya dalam ibaratnya kerja ya, jangan kayak Ucup tidur apa gitu kan.
Kalau Risma kan lebih kepada giat untuk kerja, cuman dalam kerja itu hati-hati. Ada sisi negatifnya dari Risma itu karena perasaan wanita mungkin ya, mudah jatuh cinta. Jadi ketika kerja kalau bisa ya jangan suka melibatkan perasaan. Nanti kalau kecewa jadinya ya bisa berantakan. Mungkin itu sedikit ya dari saya. Mungkin seperti itu. Kesan-kesannya, kenapa penonton harus nonton proyek atau film Kado Untuk Ayah ini? Kalau dari sisi pemain sendiri, kesan keseluruhan tentang film ini tuh seperti apa? Mungkin kalau kesan-kesan ini banyak edukasi yang bagus, banyak juga pelajaran yang harus diambil. Jadi kalau menurut saya mungkin rugi kalau ibaratnya nggak nonton ya. Untuk tahu kelanjutannya jangan lupa tonton tetap di AWE TV ya.